Jika sumber rangsangannya berupa sentuhan, maka di awal istilah tropisme diberi tambahan kata tikmo. Coba perhatikan gambar yang ada di contoh. Gerak tumbuhnya sulur tanaman tersebut, yang mana membelit tiang tanaman, ini merupakan contoh tikmotropisme positif. Karena menerima rangsangan berupa sentuhan dan respon tumbuhnya mendekati arah rangsangan, yakni membelit tiang penyangga yang menyentuh ujung sulur tanaman tersebut. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa difahami ya. Gerak nasti. Gerak nasti cirinya adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan dan arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, pada gerak nasti ini tidak ada istilah nasti positif atau negatif. Respon gerak tumbuhan pada gerak nasti ini hanyalah mekar dan menguncup. Nah, di slide ini kita membahas gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Seperti halnya gerak tropisme, jika rangsangannya berupa cahaya, maka di awalan istilah geraknya kita tambahi kata foto. Jadi gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut fotonasti. Contohnya seperti pada gambar, yakni gerak mekarnya bunga pukul 4 ketika sore hari dan ketika pagi hari maupun siang hari, bunga pukul 4 akan menguncup. Nah, mekarnya bunga pukul 4 ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya di sore hari. Gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan suasana gelap atau malam hari disebut nikti nasti. Contohnya adalah pada gerak mengatupnya daun tanaman lamtoro pada saat malam hari. Dan pada saat pagi hari, daun tanaman lamtoro tersebut akan kembali membuka. Biasanya, daun tanaman yang bisa mengalami gerak nikti nasti ini adalah daun tanaman yang bersifat majemuk seperti daun lamtoro atau daun tanaman turi dan sebangsanya. Gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu disebut termonasti. Contohnya adalah mekarnya bunga-bunga tulip di musim semi yang hangat. Karena rangsangan suhu yang hangat, bunga-bunga tulip akan mekar. Nah, ini adalah contoh gerak termonasti. Gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks ini adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh banyak rangsangan, yakni suhu, air, dan cahaya. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang bersel satu. Contohnya, alga atau ganggang yang hidup di perairan, maupun sel kelamin dari tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jika mendekati sumber rangsangan, gerak taksis disebut gerak taksis positif, dan jika menjauhi rangsangan, disebut gerak taksis negatif. Gerak taksis bisa dipengaruhi oleh cahaya dan zat kimia. Jika dipengaruhi oleh sumber rangsangan berupa cahaya, maka disebut fototaksis. Contohnya seperti
Alga hijau bersel satu yang bergerak mendekati atau menjauhi cahaya. Jika mendekati cahaya, disebut fototaksis positif. Dan jika menjauhi cahaya, disebut fototaksis negatif. Anak-anak bisa mengklik untuk melihat animasi. Jika rangsangannya berupa zat kimia, gerak taksis ini disebut kemotaksis. Contohnya seperti sel sperma lumut yang bergerak mendekati sel ovum lumut dikarenakan tertarik oleh zat kimia yang dihasilkan oleh sel ovum lumut. Gerak sperma yang mendekati sel ovum lumut ini disebut kemotaksis positif. Namun jika menjauhi rangsangan disebut kemotaksis negatif. Anak Fototaksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan cahaya. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau atau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi, bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu di mana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Kemotaktis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan, yaitu tumbuhan tingkat rendah, akibat adanya rangsangan zat kimia. Contoh gerak taksis terjadi pada sel gamet tumbuhan lumut. Spermatozoid pada Archegonium juga bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Anak-anak, demikianlah pembelajaran di pertemuan pertama ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk anak-anak. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas sistem gerak pada manusia. Stay at home, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.